kami yang pertama pagi ini pendengar ya, terkait dengan prestasi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang diraih oleh salah satu desa di Kabupaten Sika pendengar ya, yaitu Desa Umauta pendengar. Jadi sebelumnya desa ini ada 2 desa di Sika pendengar yang masuk 100 besar, kemudian setelah melalui proses penilaian, nah hanya Desa Umauta saja yang masuk 50 besar pendengar. Dan untuk Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur ini, mereka berhasil menyabet juara 2 kategori desa wisata berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Nah, kabarnya pendengar ya, setelah mendapat prestasi ini, mereka juga menerima penghargaan dari Bupati Sika, yaitu Bapak Fransiskus Roberto Diogo. Bagaimana informasi selengkapnya? Kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, Bapak Petrus Poling. Terus satu, kanal inspirasi. Pak Kades, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu Karolin. Iya. Apa kabar Ibu Karolin? Baik, sehat puji Tuhan. Pak Kades sendiri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati kesehatan. Oke, mantap ya kalau sudah sehat, sudah bersemangat pagi ini. Kami juga mau mengucapkan selamat ya, provisiat untuk Kabupaten Sika, dalam hal ini Desa Wisata Umauta ya, Pak Petrus, terkait dengan prestasi di ATWI 2022 ini. Nah ini kalau boleh tahu, sebelum kita mengetahui lebih lanjut ya, penghargaan yang diberikan oleh Pak Bupati sendiri. Nah ini pendengar juga mungkin ingin tahu atau belum mengetahui begitu ya, Desa Umauta ini sebenarnya potensi apa yang mereka miliki di sana nih Pak Petrus? Baik, Ibu Karolin dan seluruh pendengar RRI ND yang berbahagia. Beberapa hari terakhir ini memang Kabupaten Sika diberikan sebuah penghargaan yang membahagiakan masyarakat Sika, khususnya untuk Desa Umauta. Jadi Desa Umauta adalah salah satu desa wisata dari sekitar 25-an desa wisata di Kabupaten Sika. Ya. Dan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Umauta ini adalah keindahan alam tropisnya. Jadi memiliki vegetasi yang bagus di dalam lingkungan wilayah Desa Umauta, kemudian topografinya juga yang sangat indah. Dia dikelilingi oleh perbukitan dan gunung yang bagus. Tapi yang lebih menarik sebetulnya di Desa Umauta ini adalah aktivitas warganya. Warga Desa Umauta itu terkenal sebagai warga yang masih melestarikan, masih melaksanakan aktivitas rutinitas kehidupan kesehariannya, yaitu dengan menenun. Dan mereka memproduksi kain tenun Sika, itu yang kita sebut sarung Sika, utan itu, dengan cara-cara yang masih tradisional. Dan ini terus dipertahankan. Di samping itu juga ada sanggar yang juga melestarikan tarian dan musik tradisional Gongwaning dan tarian. Sebuah tarian yang terkenal dari Desa Umauta adalah tarian Tuare Telowu. Nah, tetapi dari keseluruhan inilah yang membuat Desa Umauta itu menjadi kuat. Jadi proses-proses pembuatan sarung, kemudian aktivitas masyarakatnya yang begitu kompak, yang seperti bahasa Jawa biasa disebut dengan buyut itu. Nah, ini semua dilakukan oleh masyarakat Dusun Umauta ini dengan sangat antusias, dan ini merupakan keseharian mereka. Ini yang membuat salah satu daya tarik yang tinggi untuk kita berkunjung ke Desa Umauta. Begitu, Karolin. Baik, jadi nilai jualnya di kehidupan masyarakat desa setempat begitu ya, yang masih sangat tradisional. Ya, masyarakat lokal di sana ini yang menarik perhatian pariwisata kita begitu ya Pak Petrus. Nah, ini untuk juara 2 kategori desa wisata berkembang. Nah, ini desa wisata berkembang artinya masih terus dikembangkan oleh pemerintah setempat begitu ya, dari
tingkat desa sampai ke tingkat daerah kabupaten begitu. Kira-kira apa saja ini yang masih harus diperbaiki, masih harus dikembangkan dari Desa Umauta ini, Pak Petrus? Baik, Karolin dan pendengar RRI setia yang saya hormati, yang isu strategis yang paling terasa di Umauta adalah aksesibilitasnya. Oke. Dan kalau kita berbicara dalam dunia pariwisata, aksesibilitas itu tidak saja kemudahan pencapaian secara fisik. Jadi kita tidak saja bisa mengunjungi Desa Umauta maupun orang Desa Umauta bisa keluar, atau kita dari Desa Umauta punya akses keluar yang baik. Ya. Tetapi lebih dari itu, aksesibilitas ini juga terkait mendapatkan informasi, data, dan sirkulasi jaringan internet yang memadai. Nah, ini yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat Desa Umauta. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada bersama masyarakat tentunya. Dan aksesibilitas ini baik jalannya secara fisik maupun aksesibilitas informasinya, data dan internet itu yang nanti akan dikembangkan. Demikian, Caroline. Oke, tapi kalau untuk infrastruktur fisik seperti jalan ini sudah oke begitu ya, Pak Petrus ya? Belum. Belum juga. Jadi termasuk jalan juga belum maksimal gitu. Kita memang ada jalur-jalur pencapaian ke Desa Umauta, namun semuanya itu kondisinya masih belum optimal. Oleh karena itu nanti kita akan tingkatkan lagi. Di samping itu juga fasilitas-fasilitas publik pasti akan kita tambah, katakanlah kayak toilet umum, kemudian fasilitas homestay. Ya, ini kebanggaan untuk pemerintah Kabupaten Sika. Oleh karena itu kita akan terus menggenjot Desa Umauta supaya lebih bagus lagi. Begitu juga dengan desa-desa wisata lain di wilayah Kabupaten Sika untuk juga terlibat dalam ajang ini untuk memotivasi mereka meningkatkan kualitas pariwisata di desanya masing-masing. Oke, terus termotivasi begitu ya dengan adanya prestasi ini, Pak Petrus. Nah, ini kemarin katanya ada penghargaan juga dari Pak Bupati. Ini seperti apa ini penghargaannya nih, Pak Petrus? Jadi kemarin itu Pak Bupati ingin bertemu dengan masyarakat Desa Umauta, dan masyarakat Desa Umauta merasa senang sekali. Di samping itu juga masyarakat Desa Umauta sendiri ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan, atas support baik pemerintah daerah secara umum maupun Pak Bupati secara khusus, karena beliau beberapa kali berkunjung ke Desa Umauta bersama ibu dan memberikan motivasi kepada masyarakatnya. Terus ada diskusi-diskusi antara pemerintah dan pemerintah Desa Umauta dan Pak Bupati terkait bagaimana prospek pengembangan ke depannya. Pak Bupati menginginkan beberapa hal yang kemarin disampaikan melalui acara penyerahan penghargaan itu. Ini sebetulnya keinginan sudah lama yang sudah beliau sampaikan, yaitu terkait bagaimana menata wilayah desa itu menjadi lebih menarik lagi dengan unsur-unsur kebudayaan yang kental, dan juga bagaimana keseharian masyarakat itu dibuat lebih terlihat nilai kulturnya itu lebih nampak. Demikian itu, Karolin. Baik, jadi langsung bertemu dengan warga desa setempat begitu. Ada penghargaan khusus mungkin piagam yang diberikan oleh Pak Bupati atau dalam bentuk apa ini Pak Petrus? Tidak. Kemarin itu karena penghargaan itu diberikan kepada pemerintah Desa Umauta, lalu Pak Bupati memanggil untuk menyerahkan secara khusus ini, menyerahkan penghargaan yang kemarin diberikan oleh pemerintah pusat itu kepada pengelola sanggar, pengelola sanggar Desa Umauta itu. Jadi pemberian atau penghargaan dari pemerintah daerah itu akan dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk seremonial seperti begini, tapi nanti akan ada
perhatian dari pemerintah dalam bentuk pengembangan infrastruktur atau hal-hal lain. Seperti yang Pak terkait pengembangan itu. Petrus sampaikan tadi ya, internet, jaringan internet, jalan, akses lain-lainnya ini. Oke, Ya. Pak Petrus, kedepannya ini ada rencana atau persiapan apa nih dari pemerintah Kabupaten Sika, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, untuk ajang ATWI di tahun-tahun berikutnya ini? Adakah desa-desa yang sudah dipersiapkan atau seperti apa nih? Baik, Anugerah Desa Wisata Indonesia ini setiap tahun, dan prestasi kita masuk 100 besar itu sudah beberapa kali. Namun 50 besar ini baru kali ini. Dan saya pikir untuk mempertahankannya susah, Ya. pasti berat, bukan susah tapi pasti tantangannya berat. Karena asumsi kami, kalau juara 2 dari katakanlah 10 kategori saja, 10 kategori kita ambil 2 terbaik, itu berarti ada 20 desa, ya kan? Nah, itu berarti asumsi kami Umauta itu masuk dalam 20 besar nasional, ya kan? 20 besar nasional untuk keseluruhan. Kalau untuk kategori desa berkembang, dia peringkat kedua. Ya. Tapi untuk keseluruhan desa wisata, dia masuk dalam 20 besar. Ya. Mungkin saja dia di bawah 20 besar. Nah, ini tantangan untuk pemerintah Kabupaten Sika. Tahun-tahun berikut kami menggenjot atau memotivasi desa-desa wisata yang lain untuk juga ikut terlibat dalam ajang ini. Ya, masyarakatnya pasti senang. Mereka sudah melihat bagaimana pengalaman yang dialami oleh Umauta, dan saya yakin mereka bisa. Ada beberapa desa yang kami persiapkan untuk juga terlibat di ajang ini tahun berikutnya. Kami bersyukur bahwa pemerintah Kabupaten Sika, khususnya Desa Wisata Umauta, juga mengikuti ajang ini. Kami belajar dari beberapa desa di luar Sika, termasuk di Ende juga. Oh ya, kemarin sempat ke Datu Soko Barat ya. Ya, nah, kami sering berguru ke sana dan juga berguru ke tempat-tempat lain. Oke. Nah, malah sekarang kami untuk kegiatan-kegiatan pelatihan tertentu, kami sudah bisa merujuk kepada Desa Umauta untuk pembelajaran maupun Desa Kojadoi misalnya dalam hal pengelolaan homestay dan lain sebagainya. Ini kami kalau ditanya apa usaha ke depan, pasti kami akan membenahi kualitas pelayanan, kualitas pariwisata di desa-desa wisata, dan kami akan libatkan mereka untuk terlibat di dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ini, Caroline. Baik, oke Pak Petrus, terima kasih ya, sukses untuk desa-desa lainnya ini, mudah-mudahan terus termotivasi ya, karena sudah ada beberapa desa yang menjadi contoh juga dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia di Indonesia ini. Oke, selamat pagi, selamat aktivitas Pak Petrus. Iya, selamat pagi. Oke, Pak Petrus, polling pendengar ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika ini terkait dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia dan Desa Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang berhasil menyabet juara 2 kategori Desa Wisata Berkembang ya dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pernahkah